Bel sekolah belum benar-benar berhenti bergetar ketika Bakti sudah melesat keluar dari gerbang. Di kelas 11A, kursi paling pojok itu selalu menjadi yang pertama kosong, meninggalkan jejak debu tipis dan aroma kapur yang menggantung di udara. Teman-temannya sering berseloroh bahwa Bakti memiliki mesin jet di sepatunya, atau mungkin dia sedang mengejar harta karun yang akan hilang jika terlambat 1 detik saja. Namun, bagi Bakti, bunyi bel itu bukanlah tanda berakhirnya pelajaran, melainkan bunyi pistol start dalam sebuah perlombaan yang harus ia menangkan setiap hari. Ia tidak pernah menoleh, tidak pernah berpamitan, dan tidak pernah menyisakan waktu untuk sekadar mengikat tali sepatunya yang longgar di sepanjang lorong sekolah yang mulai bising. Dari jendela kantor guru yang menghadap langsung ke jalanan kampung, Bu Rahayu memperhatikan bayangan kecil itu menghilang di balik tikungan pohon beringin. Sebagai wali kelas, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Bakti adalah murid baru yang pendiam, nilainya cukup baik, namun ia seolah-olah hidup dalam dunianya sendiri yang terbungkus oleh misteri dan ketergesaan. Tidak ada kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti, tidak ada tawa di kantin saat jam istirahat. Bu Rahayu membolak-balik buku absennya, menatap nama Bakti yang tertulis dengan tinta hitam yang tegas. Rasa penasarannya mulai tumbuh menjadi kekhawatiran yang mengusik ketenangannya di sore yang gerah itu. Dia mungkin bekerja di bengkel atau jadi kurir pasar, Bu, celetuk Pak Danu, guru olahraga, sambil mengipasi wajahnya dengan koran bekas di ruang guru. Anak-anak zaman sekarang banyak yang mencari uang tambahan dengan cara yang kurang sehat bagi pendidikan mereka. Bu Rahayu hanya terdiam, tidak ingin berspekulasi tanpa bukti. Namun, bayangan Bakti yang selalu pulang seperti dikejar hantu terus menghantui pikirannya. Apakah dia terlibat masalah? Ataukah ada beban yang terlalu berat untuk dipikul oleh pundak seorang remaja 17 tahun? Keputusan itu pun bulat. Jumat ini, saat bel terakhir berbunyi, Bu Rahayu tidak akan langsung pulang ke rumahnya yang nyaman. Ia akan mengikuti jejak kaki yang selalu terburu-buru itu. Begitu bel kepulangan berdentang, Bu Rahayu sudah bersiap di atas sepeda motor bebek tuanya, yang diparkir agak jauh dari kerumunan siswa. Ia melihat Bakti melesat seperti biasa, melewati gerbang dengan kecepatan yang hampir tidak masuk akal untuk seorang pejalan kaki. Bu Rahayu menjaga jarak, mengikuti dari kejauhan, melewati jalanan kampung yang sempit dan berdebu. Udara sore itu terasa berat oleh aroma asap dapur dan tanah kering yang tersiram sedikit sisa hujan. Bakti masuk ke dalam gang-gang kecil yang hanya bisa dilalui satu motor, memaksa Bu Rahayu untuk sangat berhati-hati agar tidak kehilangan jejak atau justru ketahuan oleh sang murid. Bakti terus berlari, melewati sebuah masjid besar yang sedang mengumandangkan persiapan sholat ashar. Ia tidak berhenti untuk beristirahat meski keringat membasahi seragam putihnya hingga transparan. Bu Rahayu mulai merasa kelelahan, napasnya sedikit sesak mengikuti rute yang berliku-liku. Di suatu titik, Bakti melompati sebuah parit kecil dengan lincah, lalu menghilang di balik rimbunnya pohon pisang yang membatasi sebuah pemukiman padat. Bu Rahayu mematikan mesin motornya, memutuskan untuk berjalan kaki, agar suaranya tidak memecah kesunyian gang yang kini semakin sunyi dari keramaian sekolah. Hatinya berdegup kencang, antara rasa takut dan rasa ingin tahu yang memuncak. Jejak itu berakhir di sebuah warung nasi kecil yang tampak reot di sudut pertigaan jalan. Warung itu tidak memiliki papan nama yang mewah, hanya tulisan "Warung Nasi Ibu Aminah", yang sudah memudar warnanya. Bu Rahayu bersembunyi di balik sebuah gerobak kayu kosong, mengintip dengan napas terengah-engah. Ia melihat Bakti melempar tasnya ke atas kursi kayu panjang, tanpa membuang waktu. Tidak ada tanda-tanda kenakalan atau pertemuan rahasia dengan geng motor. Yang dilihat Bu Rahayu justru sesuatu yang membuatnya terpaku di tempatnya berdiri, menelan ludah dengan rasa haru yang tiba-tiba menyeruak di dadanya yang sesak. Bakti dengan cepat melepas kemeja seragamnya, menyisakan kaos oblong putih yang sudah kusam. Ia langsung menyambar celemek kain yang tergantung di dinding dan mengambil alih sebuah penggorengan besar yang masih mengepulkan uap panas. Di sudut warung, seorang wanita paruh-baya, Ibu Aminah, tampak terduduk lemas di atas kursi plastik sambil memijat keningnya. Wajahnya pucat pasi, namun ia tersenyum lemah saat melihat putranya datang. Bakti tidak banyak bicara, ia hanya mengangguk kecil, memberikan segelas air hangat kepada ibunya, lalu dengan cekatan mulai melayani 2 orang pelanggan yang baru saja duduk di bangku warung. Bu Rahayu menyaksikan bagaimana Bakti bergerak seperti penari di dapur sempit itu. Ia mencuci piring, membungkus nasi dengan kertas coklat, dan mengaduk sayuran dengan kecepatan yang sama dengan saat ia berlari keluar dari sekolah. Ternyata, inilah alasan dibalik setiap langkah tergesanya. Setiap detik yang ia habiskan untuk berbincang dengan teman atau sekadar bersantai, adalah detik yang ia curi dari waktu istirahat ibunya yang sakit-sakitan.
Bakti berlari bukan karena ingin lari dari tanggung jawab sekolah, melainkan karena ia ingin memberikan ibunya kesempatan untuk memejamkan mata sejenak sebelum sholat Ashor tiba, dan warung menjadi semakin ramai oleh pekerja pabrik yang pulang sore. Air mata menetes di pipi Bu Rahayu, tanpa ia sadari. Ia merasa malu, telah meragukan integritas muridnya. Di sekolah, Bakti mungkin dianggap sebagai murid yang tidak peduli dan penyendiri, namun di sini, di bawah atap warung yang bocor, ia adalah pahlawan yang tak butuh tepuk tangan. Ia menanggung beban yang jauh lebih besar daripada sekadar tugas matematika atau hafalan sejarah. Bu Rahayu melangkah mundur perlahan, tidak ingin merusak momen pengabdian yang suci itu. Ia menyadari bahwa pendidikan sejati tidak hanya terjadi di dalam ruang kelas ber-AC, melainkan dalam ketulusan seorang anak yang menghormati orang tuanya dengan tindakan nyata. Senin pagi berikutnya, bel sekolah berbunyi, menandakan dimulainya jam pelajaran pertama. Saat Bu Rahayu masuk ke dalam kelas 11A, ia menatap Bakti yang duduk diam di pojok kelas, sedang menatap buku pelajarannya dengan serius. Saat mata mereka bertemu, Bu Rahayu memberikan senyuman paling hangat yang pernah ia berikan kepada siapapun. Ia tidak mengatakan apa-apa tentang apa yang dilihatnya di warung, namun ia meletakkan sebuah kotak makan kecil berisi kue buatan rumah di atas meja Bakti sebelum memulai pelajaran. Bakti tampak tertegun sejenak, lalu mengangguk kecil dengan binar mata yang lebih tenang. Kini Bu Rahayu tahu, di balik setiap langkah yang tergesa, ada hati yang luas yang sedang berjuang demi cinta.